Karis dan Shalom. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Wahyu pasal pertama ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8, lanjutan dari khotbah kita minggu lalu. The reading of the scripture is taken from Revelation chapter 1 verse 4 to 8. Here is the word of God. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap orang yang membaca, yang mendengar, dan melakukan firman Tuhan. So far, the reading of the Word of God. Salam, salam sorgawi. Kita suka mendengar salam, suka memberi salam. Tapi tahukah kita apa arti salam yang kita sampaikan kepada keluarga kita, saudara kita, teman kita, atau siapa saja yang kita kenal? Salam berarti kita menunjukkan bahwa kita mengingat mereka. Salam berarti kita mau menunjukkan kepada orang di mana kita memberi salam itu, kepada siapa kita memberi salam itu, bahwa kita mengasihi mereka, kita merindukan mereka, kita mencintai mereka, kita mau mengadakan relasi dan menumbuhkan hubungan yang akrab. Jadi salam itu sangat penting. Salam biasa kita sampaikan tatkala orang mau berjalan ke daerah di mana kita tidak pergi. Salam biasa kita sampaikan tatkala kita tidak bisa langsung berbicara dengan orang yang bersangkutan. Salam bisa kita sampaikan lewat perantara, orang yang menengah, orang yang membawa salam kita. Salam juga bisa kita pakai kalau zaman sekarang lewat media sosial, bisa lewat Facebook, bisa lewat WhatsApp, dan berbagai media sosial yang lain.
Tapi pada umumnya salam itu diberikan lewat surat menyurat. Dalam Alkitab kita sering melihat tatkala para rasul di dalam mengirim surat kepada jemaat atau kepada orang percaya atau kepada penginjil yang lain, misalnya Timotius dari Rasul Paulus, selalu diawali dengan salam. Salam disampaikan karena itu ada rasa cinta kasih yang dalam. Di dalam surat Rasul Yohanes yang ditujukan kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, tertera juga salam-salam. Tetapi ada hal yang sangat spesial di dalam salam yang diberikan oleh para rasul, khususnya di dalam kitab Wahyu ini, dibandingkan nanti dengan salam yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat sebagai tujuan salam diberikan. Dan saya melihat spesifikasi dan kekhususan dari salam ini yang saya sebut sebagai salam surgawi. Heavenly greetings. Kenapa saya katakan ini adalah salam surgawi atau heavenly greetings? Karena salam ini datang dan berpusat pada Allah. Dan kalau ini adalah salam surgawi, maka sepatutnya kita yang adalah orang-orang surgawi yang telah mendapat keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun masih ada di bumi ini, wajib dan haruslah memberikan dan menggunakan salam surgawi ini. We should use these heavenly greetings in order to give greetings to others. But before we use these greetings, these heavenly greetings, we should understand the meaning of it. Kita harus mengerti arti, makna, tujuan, dasar, arah dari salam yang kita sampaikan. Supaya salam itu punya makna dan ada artinya dan ada wibawanya. Demikian juga orang yang menerima salam yang kita sampaikan harusnya kita mengerti. Saudara dan saya membaca kitab kisah Wahyu ini. Dan di sini terdapat salam. Saudara dan saya tidak bisa mendapat hiburan dan kekuatan dan indahnya dan artinya salam yang Tuhan berikan lewat Rasul Yohanes kalau kita tidak mengerti. We cannot have the comfort and joy and the beauty of the greetings of God through Apostle John if you don't understand it. And that's why I like to share with you. Makanya saya mau menyampaikan saat ini untuk menolong setiap orang percaya di mana saja berada yang mendengar firman Tuhan saat ini, agar memahami, agar dapat terhibur, agar dapat dikuatkan tatkala mendengar salam-salam surgawi dari Tuhan ini dan bisa menggunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang surgawi yang ada di muka bumi ini. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia. Diawali dengan kata dari Yohanes, karena memang Yohaneslah yang menjadi instrumen, alat dalam tangan Tuhan Yesus
untuk menulis isi hati surat yang Tuhan Yesus suruh kirim. Makanya harus ditulis di awal sini dari Yohanes. John, I am John who write this letter. Kepada siapa? Kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Dia harus tulis begitu karena memang nanti dalam ayat-ayat selanjutnya memang Tuhan Yesus suruh begitu. Tuhan Yesus yang suruh Yohanes untuk tulis surat ini kepada gereja, kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Saudara bisa lihat dalam ayat 11. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Semirna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. 7 jemaat yang menjadi alamat tujuan dari surat dari Tuhan Yesus yang ditulis oleh Yohanes, karena Tuhan Yesus perintahkan begitu. Makanya dikatakan di sana dari Yohanes, meskipun sumbernya dari Tuhan Yesus, tapi harus tulis dari Yohanes sebagai penulis, ditujukan kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. So the address of the letter is to the 7 congregation churches in Asia Minor. Kasih, karunia, dan damai sejahtera. Tatkala saudara mendengar dua kata ini, banyak orang yang tidak mengambil waktu untuk merenungkan arti dua kata ini. Dan bagi saya sangat dalam, sangat menghibur, sangat penting. Karena inilah dua ekspresi surgawi yang saya mau gali, yang saya mau melihat dan menyampaikan secara dalam kedua kata ini yang merupakan salam-salam surgawi. These two words are the heavenly greetings that gave by God to Apostle John. Kasih, karunia, dan damai sejahtera. Kata kasih karunia kalau saudara baca di ayat-ayat yang lain dalam awal dari surat Rasul Paulus juga digunakan kata yang sama dengan terjemahannya kasih karunia, rahmat, anugerah. Itu arti yang sama, yang akar dasar kata aslinya itu datang dari bahasa Yunani yang disebut dengan charis. Jadi tatkala saudara mendengar kata kasih karunia, saudara dan saya boleh mengingat bahasa asli Yunaninya itu charis. Charis artinya kasih karunia. Charis sama dengan anugerah. Charis sama dengan rahmat. Bersama dengan kasih karunia dipakai juga kata yang lain yang menjadi salam dari Tuhan, yaitu damai sejahtera. Dan saya akan gali ini dua-dua. Damai sejahtera, kata damai sejahtera itu katanya itu berasal dari bahasa Yunani Irene. Tetapi lebih terkenal dipakai oleh umat Tuhan yaitu kata shalom.
Orang Kristen di mana-mana menggunakan kata shalom. Tetapi penggunaan kata shalom dalam memberikan salam kepada saudara yang lain, jarang orang Kristen menggunakan kata karis. Dan saya harap dengan renungan saat ini dapat memberikan kepada saudara sebuah pengajaran berdasarkan firman bahwa sebenarnya salam itu tidak shalom saja. Dan shalom tidak bisa ada tanpa kasih karunia. Saya ingin menjelaskan ini saudara lebih dalam. Kenapa? Karena salam-salam surgawi ini sering dan selalu dipakai di gereja. Tatkala ibadah mau dimulai di awal dari liturgi, hamba Tuhan biasa memulai fotumnya setelah mengatakan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, diikuti dengan salam dari surga yang disampaikan lewat hamba Tuhan kepada jemaat. Tapi kalau jemaat tidak mengerti salam itu, maka dia menganggap enteng. Padahalnya kata-kata yang diungkapkan oleh hamba Tuhan di awal ibadah kebaktian dalam istilah fotum liturgi itu adalah ungkapan salam dari Tuhan yang diangkat dari Alkitab, yang salah satunya dari pasal ini untuk menyampaikan salam kepada jemaat. Jadi kalau saudara setuju dengan saya kalau salam itu adalah sebuah rasa cinta kasih, maka sebenarnya Tuhan mau menunjukkan cinta kasih-Nya kepada jemaat tatkala Tuhan memberikan salam di awal fotum, di awal kebaktian. Dan kalau itu benar saudara, maka sebaiknya saudara harus tahu, tatkala saudara ke gereja dan terlambat mengikuti ibadah atau kebaktian dan tidak mendengar salam ini, maka saudara miss. Saudara kehilangan suara salam surgawi dari Tuhan kepada saudara pada hari Tuhan. Itu maksudnya. Karena gereja adalah komunikasi. Di dalam kebaktian gereja itu ada komunikasi antara Tuhan dan jemaat. Hamba Tuhan mewakili Tuhan, memberikan salam, lalu jemaat menjawab salam dengan menyanyi puji Tuhan. Nah, di awal daripada ibadah, tatkala hamba Tuhan memberikan salam, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan sudah dan seterusnya. Itu kan adalah salam yang Tuhan kasih. Yang tadi saya katakan salam surgawi. Nah, kalau salam-salam surgawi ini Tuhan kasih dan saudara terlambat gereja, sebenarnya saudara tidak mendengar dan mendapat kasih karunia yang Tuhan kasih dalam pertemuan antara Tuhan dan jemaat, di mana Tuhan mau bertemu dengan jemaat. Saya harap dengan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan kepada saudara pemahaman tentang arti beribadah, arti bergereja, sekaligus mengerti kenapa di awal kebaktian selalu ada salam itu. Kenapa tidak langsung khotbah saja? Kenapa tidak start dengan cara yang lain? Penting dimulai dengan salam supaya jemaat mengerti bahwa Tuhan mau ketemu, dan dalam pertemuan Tuhan dengan jemaat, Tuhan berikan salam. Dan salam ini punya makna yang sangat dalam. Dan mari kita kembali ke Alkitab. Salam di gereja sering dipakai dari ayat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera. Bahasa Inggrisnya grace and peace. Karis dan irene. Karis dan shalom.
kasih karunia, dan damai sejahtera. Apa arti karis? Dan apa arti shalom? Apa arti salam-salam surgawi ini? Karis yang jarang dipakai oleh gereja, padahalnya harusnya kita pakai di dalam kehidupan kita. Kenapa ini penting? Karena karis atau anugerah atau rahmat atau kasih karunia itu adalah dasar dari Tuhan di dalam memberikan Tuhan Yesus untuk menjadi sama seperti kita manusia, agar di dalam pelayanan sampai matinya yang disalib bisa menghadirkan shalom. Karis, rahmat, anugerah, kasih karunia dari Allah yang membuat Tuhan Yesus itu datang. Makanya saudara ingat apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan, oleh karena kasih, begitu besar kasih Allah bagi kita dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu menunjukkan kasih Allah. Jadi karena karis, karena anugerah Allah, Tuhan Yesus hadir menjadi sama seperti kita. Tuhan Yesus yang adalah Allah mau menjadi sama seperti kita. Keputusan dan kehendak dan kerelaan dari Allah di dalam mengirim anaknya yang tunggal untuk jadi sama seperti kita, menjadi daging, menjadi manusia, itu adalah anugerah, itu adalah rahmat, itu adalah kasih karunia, itulah karis. Rasul Paulus dan Rasul Yohanes mengerti dengan baik bahwa ini adalah penting. Dan oleh karena itu Tuhan menggunakan kedua rasul ini dalam surat-suratnya yang selalu muncul, termasuk dalam Wahyu ini, sebelum menyampaikan isi hati Tuhan, mereka menggunakan salam-salam surgawi ini, termasuk kata karis dan shalom ini, sebagai ungkapan salam dari Tuhan bagi jemaat. Dari karislah, dari anugerah dan rahmat Tuhanlah, dan Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib sebagai pemenuhan justifikasi keadilan Allah. Maka muncullah damai, shalom, peace. Salam yang kita pakai dengan kata shalom itu tidak salah. Tetapi Rasul Paulus dan Rasul Yohanes menggunakan kedua kata salam ini di dalam surat-surat mereka. Dengan menggunakan keduanya ini mereka mengkombinasikan salam-salam dari orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi dan yang berlatar belakang Yunani. Orang Yunani di dalam Kristen, orang percaya dari latar belakang Yunani, mereka memberikan salamnya dengan kata charis. Sementara orang Yahudi di dalam memberikan salamnya, mereka menggunakan kata shalom. Rasul Paulus dan sekarang Rasul Yohanes mengkombinasikan kedua kata salam ini di dalam surat mereka,
dan digiring, dipimpin oleh Tuhan. Dan ini maknanya sangat dalam. Dan oleh karena itu di dalam kitab Wahyu ini, sebelum Rasul Yohanes menulis lebih dalam tentang isi hati Tuhan, dia menyampaikan salam sorgawi ini kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan juga kepada saudara dan saya. Supaya saudara dan saya tatkala membaca dan mendalami dan mendengar firman Tuhan yang disampaikan dalam kitab Wahyu, kita lihat dengan kacamata kasih karunia Allah, kita lihat dan kita dengar dengan kacamata damai dari Allah. Sehingga tatkala kita meneruskan pemahaman kita berjalan di dalam kasih karunia Allah, dan kita berjalan terus pasal demi pasal, ayat demi ayat dengan kacamata damai dari Allah. So we can read and try to understand and dig the meaning of the word of God in this revelation through the glasses of the greetings of God, the heavenly greetings of God. Seeing through the grace of God and through the peace of God, which shows the love of God. Maka saudara, sebelum kita melanjutkan memahami ayat per ayat dari kitab Wahyu ini, penting sekali untuk kita memahami artinya, maknanya, maksudnya, hiburannya, tujuan dari salam surgawi. Supaya kita terhibur, supaya kita rasa dikuatkan dan kita rasa begitu dalamnya cinta kasih Tuhan. Tatkala Tuhan bilang, saya begitu mencintai kamu dan inilah rahmatku untukmu. Oh, what a beautiful statement of God. Betapa Tuhan begitu mengasihi gereja yang ada di Asia Kecil. Tetapi tatkala dikatakan ke Asia Kecil, 7 jemaat itu sekaligus kata bahasa simbol, artinya untuk seluruh jemaat di muka bumi ini secara general, tapi juga untuk pribadi, lepas pribadi. Maka tatkala saudara mendengar greetings, salam dari Tuhan yang bersifat surgawi ini, kita pribadi lepas pribadi, person by person, member by member, should get the comfort and see the love and care and attention of God. That He wants to have very intimate, close relationship with us. Jadi dengan salam ini saudara, Tuhan mau tunjuk kepada gereja waktu itu di Asia Kecil, tetapi juga bagi saudara dan saya pada saat ini, betapa Dia mau membangun, mau mengadakan relasi hubungan yang intim dan dekat sekali dengan kita. That's nice, isn't it? Bukankah itu bagus? Bukankah itu indah? Tatkala Bapa surgawi, tatkala Roh Kudus, tatkala Tuhan Yesus, tatkala Allah Tritunggal yang begitu suci dan kudus mau dan rela untuk berelasi dengan kita dengan begitu akrab. Seharusnya tidak perlu. Dan memang tidak bisa bagaimana Allah yang kudus bisa mau dekat dengan orang yang kotor, saudara dan saya. Semua ini menjadi mungkin dan menjadi bisa hanya karena Tuhan Yesus Kristus. Semua ini hanya bisa terjadi karena ada damai. Dan siapa yang bikin damai? Tuhan Yesus. Bagaimana Dia bikin damai? Dia yang adalah Allah mau menjadi seperti kita manusia yang namanya grace, anugerah, dan tatkala Dia menjalankan pemenuhan akan perintah Allah di dalam membawa
kebenaran dan keadilan dan rela mati di kayu salib, maka keadilan Allah dipenuhi. Tuntutan Allah dipenuhi. Allah menghukum dia karena dosa-dosa kita. Maka tatkala tuntutan Allah itu dipenuhi, terjadilah kedamaian. Itulah shalom. Maka tatkala kita menggunakan shalom di dalam greeting salam kita, haruslah kita ingat di belakang ini datang shalom karena kasih karunia. So when you use the word shalom, you must remember the other heavenly greetings, grace. Shalom, peace cannot come without grace. Irene cannot come without charis. Damai yang saudara saya dapat, damai dengan Tuhan Allah di surga, tidak bisa kita nikmati dan peroleh tanpa ada kasih karunia. Maka ini penting sekali saudara dan saya paham. Kasih karunia Allah memungkinkan damai. Kasih karunia Allah yang datang lewat Tuhan Yesus, terjadilah kedamaian. You have the peace because of grace. You have the peace through Jesus Christ our Lord, because of the grace of God that sent him, willing to become like us and suffer and died for you and me. Maka saudara, tatkala kita di gereja, tatkala hamba Tuhan mengatakan salam-salam surgawi ini kepada jemaat di dalam kebaktian, di dalam ibadah, komunikasi antara Tuhan dengan jemaat. Dan jemaat kalau paham ini, maka gereja itu bukan sesuatu yang beban. You cannot see the church as a heavy burden activity. Kegiatan gereja dan ibadat tidak boleh menjadi sebuah kegiatan yang penuh dengan beban. Kalau saudara datang ke gereja dan merasa beban, berarti belum mengerti arti kata charis dan kata Irene shalom. If you come to the church and you feel that this is a heavy burden, I don't like this, why I have to go to church, then you don't understand the meaning of the greetings of God, charis and Irene, or charis and shalom, grace and peace, kasih karunia dan damai sejahtera. Tapi jika saudara ikut yang saya sampaikan, dan jika saudara memahami ini, maka saudara akan tergerak untuk selalu ingin datang ke gereja dan selalu ingin berelasi dengan Tuhan di dalam kehidupan setiap hari, karena kita mengalami charis dan shalom dari Tuhan. Sebab charis dan shalom bukanlah amal dari saudara dan saya. Charis dan shalom bukanlah good deeds of you and me. Bukanlah perbuatan baik saudara dan saya. Bukanlah kehebatan saya. Charis dan shalom adalah hanya datang dari Allah saja. Tuhanlah yang memberikan itu. Saudara dan saya hanya terima itu saja. Maka saudara, ini merupakan ungkapan cinta kasih yang super duper dalam, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. It's indescribable greetings, heavenly greetings from God for you and me. This shows how much love, how great love of God for you and me. Ini menunjukkan dalamnya cinta kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Jadi, dengan mendengar salam ini, saudara dan saya harus rasa indahnya hubungan dengan Tuhan. Saudara dan saya akan rela untuk berkomunikasi dengan Tuhan kalau saudara merasa dalamnya cinta kasih Tuhan, yang Dia tunjuk tanpa satu apapun yang baik dari saudara dan saya.
saudara dan saya akan tergerak untuk berrelasi, untuk berfellowship, untuk berhubungan, untuk beribadah, untuk berbakti, untuk taat, untuk ikut, untuk melayani Tuhan dengan sesuka hati, dengan bergembira ria. Karena saudara menikmati dan mengerti cinta kasih Tuhan. You will serve the Lord and obey Him and worship Him and have fellowship with Him joyfully. Because you understand the deep love of God when He say grace and peace. Jadi dengan mengatakan grace and peace, kasih karunia dan damai sejahtera kepada jemaat, kepada gereja, kepada saudara dan saya pikir Tuhan mau katakan, anak-anakku, my children, I love you. Saya mencintai kamu, saya mengasihi kamu, saya menyayangi kamu. Karena kasih karunia itu adalah memang kasih sayang. Karena anugerah itulah cinta kasih. Dan karena dapat damai, itu juga cinta kasih Tuhan. Maka kasih karunia Allah itu begitu besar. Dan kalau orang yang memahami dan menikmati akan kasih karunia Allah dan cinta Allah yang dalam dan baik dan luar biasa, maka saudara dan saya akan melayani dan menikmati relasi dengan Tuhan, bisa berjam-jam di gereja dan mendengar khotbah seperti saya sekarang ini. Saya bisa khotbah sampai 1-2 jam, saudara akan nikmati saja dan tidak mengomel. Kalau paham ini, paham the love of God, the care of God, the attention of God, the grace of God. Dan kita juga akan melayani orang lain dengan baik. Karena kita mengerti arti salam surgawi. Dan dengan demikian saudara dan saya juga akan menggunakan salam surgawi kepada orang lain secara bermakna dan terhormat. Kita hanya bisa gunakan salam ini kalau kita mengerti. Dan kita juga bisa menerima salam dan bersuka cita kalau kita mengerti. Dengan demikian saudara boleh dan haruslah kita menggunakan salam. Di dalam pemberian salam kemana-mana harusnya kita gunakan dua-dua salam ini. Jangan kita gunakan saja shalom, tapi kita juga boleh gunakan charis. Maka saya selalu di dalam khotbah dan ibadah saya mau memulai sebuah tradisi berdasarkan firman Tuhan. Dalam memberikan salam, saya ingin menggunakan kata charis dan shalom. Charis dan shalom harus kita pakai di dalam ungkapan salam-salam kita. We should use these two greetings, these two heavenly greetings in our greetings to each other. In remembering of the love of God. In remembering of the care and attention and mercy and compassion and love of God. Kita harus gunakan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam percakapan, pertemuan, di dalam penulisan surat, di dalam ber-WA dan ber-Facebook dan ber-YouTube dan ber-TikTok dan segala macam yang lain. Wah, marilah kita gunakan ini untuk mengingat betapa dalamnya cinta kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memungkinkan dan menghadirkan kedamaian surgawi. Kesimpulan dibuat lewat salam surgawi ini. Salam surgawi
saya sebut sebagai salam-salam surgawi karena ini datangnya dari Tuhan Allah sendiri yang ada di surga. Kasih karunia dan damai sejahtera, itulah salam surgawi. Menyertai kamu, is given, is with you. The greetings, the heavenly greetings is given to you, is with you. Menyertai kamu. Itu berarti kasih Allah menyertai kamu. Itu berarti perhatian Allah menyertai kamu. Itu berarti cinta Allah menyertai kamu. Dan itu sekaligus berarti I am with you. When God says greetings to you or with you, that means He is with you. That means His love with you. That means His care with you. That means His mercy and compassion and attention with you. Luar biasa bukan? Hanya kata karis dan shalom. Kasih karunia dan damai. Menunjukkan betapa adanya Tuhan, betapa hadirnya Tuhan. Tuhan yang tidak jauh. He is not from the distant, but He is close and even very close. Kalau dikatakan dengan bahasa 1 Korintus pasal 3 ayat 16, dikatakan bahwa you are the temple of God. Engkau adalah bait Allah. Tuhan Allah berdiam di dalam kita. Berdiam di dalam kita dengan kasih-Nya. Berdiam di dalam kita dalam kedamaiannya. Maka di mana-mana saudara sebagai orang percaya, orang-orang surgawi haruslah memantulkan dan merefleksikan, menyinarkan dan memberikan cahaya surgawi yang bersifat damai. Dan kalau saudara lihat dengan apa yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan buah-buah roh yang saya anggap ciri khas kehidupan surgawi itu, di antaranya ada kasih. Di antaranya ada damai. Makanya saudara dan saya harus refleksikan ini dengan memahami arti karis dan shalom. Ya kita juga tidak saja bicara karis dan shalom, tidak saja bicara damai-damai, tapi kita pantulkan itu lewat kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang melihat bahwa we are peaceful people. We are lovable people. Dan bersama dengan kasih dan damai, selalu ada sukacita. Maka kalau saudara belajar bahasa asli, bahasa Yunani, kata karis itu ada hubungannya dengan sukacita. Di mana ada karis, ada rahmat, pasti ada damai dan ada sukacita. Maka saudara yang ikut Tuhan dan menikmati salam ini, saudara dan saya, dengan sendirinya akan menikmati hidup yang penuh dengan sukacita akibat ada karis dan shalom. Dan kalau saudara paham ini, maka kita bisa memantulkan itu juga. Karena bukan kitalah yang punya karis dan shalom sumbernya, tapi kita dapat itu dari Tuhan dan kita bisa pantulkan itu. Makanya dikatakan di sini, karis dan shalom, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari siapa? Dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Menunjukkan shalom surgawi dari Bapa surgawi. This is the greetings from the Father. So the Father through this greeting says that I love you. I like to stay in you and live in you and be with you with my love and joy and peace and my attention, and my compassion, and my mercy. I love you.
Papa mau sampaikan kepada gereja di Asia Kecil yang bisa saja menghadapi tantangan. Dan kalau saudara baca sejarahnya, mereka menghadapi orang-orang yang tidak percaya, pimpinan-pimpinan negara kaisar yang begitu bengis dan yang menyusahkan dan menganiaya, bahkan memasukkan dalam penjara, bahkan ada yang terbunuh, yang menderita karena iman. Tapi dengan kata karis dan shalom, mereka rasa terhibur dan mereka siap menghadapi kematian dan setia sampai mati. Sama seperti beberapa hamba Tuhan yang ada di sini. Contoh seperti Polikarpus yang nanti kita belajar. Dia rela dibakar dan dipanggang karena dia mengerti the love of God, the love of our triune God. Dia mengerti dan dia paham dan dia pegang betul cinta kasih Tuhan itu. Sehingga api pun yang mau membakar dia pun, dia tidak takut. Penganiayaan dia tidak takut. Karena dia tahu betapa dalamnya cinta kasih Tuhan kepada dia. Karena dia tahu Allah Bapa menyertai dia. Allah Bapa yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. The Father who is, who was, and who is to come. Allah yang mengontrol sejarah now. Allah yang mengontrol, mengatur sejarah before, in the past. But also Allah dan juga Allah yang mengatur, memimpin sejarah later on in the future. Allah yang menguasai semua sejarah. Allah yang mengatur semua bumi ini. Allah ini. Katakan, I love you, I am with you, I care for you. Ini hiburan. Dengan kata ini saja saudara, mereka rasa terhibur meskipun mereka menghadapi bayang-bayang maut. Even though they are facing the shadow of death. They keep on going without afraid. Saudara, tidak semua kita mengalami penganiayaan. Tapi biarkanlah saya mengaplikasikan kata ini dengan datangnya serangan COVID-19 yang lagi hangat-hangat. Kalau saudara memahami ini, maka kita siap menghadapi ini juga, tidak lari. Kita siap menghadapi ini. Karena apa? Ini tidak terjadi secara kebetulan. Nothing happen by chance. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kenapa? Sejarah sekarang dia yang atur, sejarah sebelum dia yang atur, sejarah yang akan datang pun dia yang atur, termasuk segala macam kesulitan yang bisa terjadi akibat COVID-19. Apakah ekonomi krisis kah? Apakah health crisis, education crisis, social crisis, dan segala macam krisis yang bisa saja datang. Itu kita tidak perlu takut karena I am with you. I am the one who hold the history now, history before, and history of the future in the future. Luar biasa bukan? Ini karena ada karis dan shalom dari Allah yang mengasihi kita, Allah Bapa. Tapi kasih karunia dan damai sejahtera itu disampaikan juga selain oleh Bapa, dikatakan dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya. Kata ketujuh roh, kalau diterjemahkan secara literal, orang bisa salah mengerti. Tapi beginilah bahasa simbol di dalam Wahyu. Kata tujuh menunjukkan kepenuhan. Jadi arti ketujuh roh di sini bukan ada tujuh macam roh, tetapi tujuh yang penuh dalam arti roh yang penuh yang tidak lain, Roh Kudus.
Jadi Roh Kudus juga memberikan salam. Selain Allah Bapa memberikan salam, kasih karunia dan damai sejahtera, Roh Kudus juga memberikan salam, salam surgawi, kasih karunia dan damai sejahtera. Berarti Roh Kudus juga mau katakan bahwa I love you, I like to dwell in you, I like to be with you, I have mercy for you, I care for you, I will lead you, I will direct you, because I love to dwell inside you. Saya mau tinggal di dalam kamu. Saya mau arahkan, saya mau tuntun, saya mau pimpin kamu. Kenapa? Karena kamu, aku cinta. Aku sayang. Aku perhatikan. Aku punya hati untuk kamu. Itu dari Roh Kudus. Salam tidak berhenti dari Bapa dan dari Roh Kudus. Tapi salam surgawi dilanjutkan dengan ayat yang berikut. Selain dari Roh Kudus yang ada di takhta sorga, selain dari Bapa yang ada di sorga, tetapi juga ayat 5 katakan salam datang dari Yesus Kristus. Jadi salam datang dari Allah Tritunggal, saudara. Allah Tritunggal, Bapa dan Roh Kudus dan Anak Tuhan Yesus memberikan salamnya. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa saya mencintaimu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa saya tinggal dengan engkau di dalam Roh Kudus. Sebagai Allah, saya menyertai kamu. Dan itu juga Tuhan Yesus katakan tatkala dia mau naik ke surga, dia bilang apa? Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai selama. Aku menyertai kamu until the end, sampai akhir zaman. Aku tetap bersama dengan engkau. Dan itulah nama Tuhan Yesus, Immanuel. Allah menyertai kamu. Tuhan menyertai kamu. Itulah Tuhan Yesus. Nyambung dengan greetings atau salam surgawi ini. Dan dari Yesus Kristus. Kasih karunia dari Yesus Kristus. Damai dari Yesus Kristus. Memang dialah. Dialah yang datang menjadi sama dengan kita untuk membuktikan kasih karunia Allah. Dan membawa damai dari Allah. Makanya dikatakan di sana. Salam dari Yesus Kristus. Juru selamat. Sang Mesias. Anak Allah. Yang membawa damai. Dan membawa sukacita dan keselamatan bagi saudara dan saya. Dia inilah saksi yang setia. He is the faithful witness. Tuhan Yesus itu adalah saksi yang setia yang memberikan kesaksian. Dia memberikan kesaksian tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang jalan, dan tentang kehidupan. Dan keselamatan, itulah dia. Dan dialah yang menjadi fokus kesaksian. Dia bersaksi, kita juga harus memberitakan tentang dia. Tapi dialah yang adalah saksi yang setia. Yang di dalam seluruh kesaksian-kesaksian ini, dia sampaikan kepada jemaat secara setia, secara benar, secara adil. Secara tulus. Makanya selalu dia katakan, aku berkata dengan sesungguhnya. Kalau bahasa Inggris dia bilang truly, truly. Benar, amin. Itulah saksi yang setia. Dia tidak pernah memberikan kesaksian yang palsu. Dia tidak pernah memberikan kesaksian yang penuh dengan dusta. Dia tidak pernah memberikan kesaksian palsu. Tetapi dia memberikan kesaksian setia dan benar demi keselamatan. Kesaksian tentang Allah, kesaksian tentang kehidupan, kesaksian tentang kebenaran, kesaksian tentang kehidupan.
Makanya dia juga disebut jalan dan kebenaran dan hidup. Dia jugalah yang pertama bangkit. Salam dari dia yang saksi yang setia. Salam dari dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Salam dari dia yang bangkit. Yang bangkit dari antara orang mati. Itulah dia menunjukkan bahwa dia menguasai akan kematian itu. Kematian tidak kuasai dia. Dia yang kuasai kematian. Maka dia adalah pemenang. Salam dari saya yang menang. Kenapa ini penting? Supaya jemaat kalau menghadapi maut tidak usah takut. Kenapa? Karena yang menguasai maut, yang menang atas maut, menyertai kita. Amazing, isn't it? Luar biasa bukan? Dia inilah yang menguasai maut. Dia inilah yang adalah pemenang. Dia juga yang menguasai semua pemerintah. Yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ya ini Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kata ini penting? Karena jemaat Tuhan ini menghadapi kaisar-kaisar, raja-raja yang menakutkan. Saya bisa saja menakutkan mereka karena aniaya dan lain sebagainya. Tapi dikatakan di sini, I am King of Kings, the ruler of the kings. Semua raja-raja ini dialah yang menguasai. Maka jangan kamu takut. Saya melihat ada sekitar 10 poin penting tentang Tuhan Yesus di sini. Kesaksian tentang salam dari Tuhan Yesus. Dia yang setia. Dia yang bangkit dari antara orang mati. Dia yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia yang mengasihi kita. Dia yang melepaskan kita dari dosa dengan darahnya. Dia yang menjadikan kita kerajaan. Dia yang membuat kita imam bagi Allah. Dia yang dapat kemuliaan dan kuasa. Dia yang akan datang. Dia yang adalah Alfa dan Omega. Dia yang sudah ada, yang ada dan akan datang. Dia yang maha kuasa. Luar biasa. Paling sedikit ada 10 poin penting tentang Tuhan Yesus ini. Maka saudara lihat di sana dalam ayat pasal 1. Ayat yang kedua dari Wahyu ini dikatakan Yohanes bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Sekarang dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu apa? Tuhan Yesus yang menang atas kematian. Tuhan Yesus yang menguasai atas raja-raja bumi ini. Tuhan Yesus yang adalah saksi yang setia. Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Tuhan Yesus yang membuat kita jadi dalam satu kerajaannya. Tuhan Yesus membuat kita imam bagi Allah Bapa. Tuhan Yesus yang mempunyai kemuliaan dan kuasa. Tuhan Yesus yang akan datang di atas awan-awan. Tuhan Yesus yang sudah ada, yang akan datang dan yang ada. Tuhan Yesus yang adalah Alfa dan Omega. Tuhan Yesus yang berkuasa. Look at that. Lihat saja. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Jadi, di sini kita lihat bahwa dengan memberikan greetings ini, dengan menyebutkan nama Tuhan Yesus di bagian nomor 3, greetings dari Tuhan Yesus sudah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ini bukan manusia saja. He want to show that Jesus is not only man, but he is also a true God. And dia adalah Allah yang sejati. Dia yang Allah sejati baru jadi manusia. Bukan dia manusia baru jadi Allah, itu tidak mungkin. Tapi Allah sejati jadi manusia itu mungkin. Maka di sini kita lihat betapa di dalam salam-salam surgawi, salam dari Tuhan Yesus ini begitu panjang ungkapan dan penyampaian poin demi poin tentang Tuhan Yesus yang menguasai kematian, yang menguasai politik, yang menguasai sejarah, yang menguasai dunia, yang membawa keselamatan, yang membuat kita menjadi imam-imam yang harus mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Dan yang membuat kita menjadi anggota keluarga Allah. Dan yang memimpin seluruh sejarah. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus,
kuatlah, terhiburlah, yakinlah, dan beranilah, dan tegakkanlah dalam iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus menghadapi kehidupan ini. Kalaupun ada ketakutan dan kekhawatiran karena otak kita dan perasaan kita yang melemahkan iman kita, firman Tuhan ini haruslah mengangkat, menguatkan, menghibur kita di dalam mengisi hari demi hari, termasuk COVID-19 dan termasuk berbagai macam krisis yang ada. Saudara dan saya boleh merasa terhibur karena juru selamat kita Tuhan Yesus ini, yang adalah Allah ini, yang dikatakan ada, sudah ada, dan akan datang. Ungkapan ini dipakai juga untuk Allah Bapa tadi, yang ada, sudah ada, dan akan datang. The same expression of God, the Father, who is, who was, and who is to come, also our Lord Jesus Christ have the same thing as God, who is, who was, and who is to come. Itu bahasa ungkapan tentang Tuhan Yesus sebagai Allah. Dan ungkapan ini juga dipakai oleh orang Yahudi yang menceritakan tentang kealahannya Allah itu sebagai yang awal dan yang akhir. Ungkapan yang awal dan akhir itu adalah ungkapannya bahasa orang Ibrani, berbicara tentang alfabet, dan itu diungkapkan juga dalam bahasa Yunani sebagai the Alpha and the Omega. Kata the Alpha and the Omega ini menunjukkan alfabetnya orang Yunani. Kenapa alfabet ini dipakai? Ini hanya mau menunjukkan bahwa bahasa Indonesianya mau kita katakan dari A sampai Z. Saya yang pegang. Itu berarti sejarah. This is talking about the history. This is talking about the event in the history of life, of country, of nations, of kings, of people, of churches, of organization, of human being, person by person, all is in His hand. Bahwa semua sejarah dari A sampai Z, dari setiap negara dan bangsa, dan kaum, dan suku, dan organisasi, baik politik maupun non-politik, maupun gereja, maupun apa saja, dan orang per orang, semua sejarah hidupnya itu, naik turunnya, ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. What a wonderful news, isn't it? Bukankah ini berita yang bagus? Ini berita yang penuh sukacita. Ini berita yang menghibur. Kenapa? Karena juru selamat kita Tuhan Yesus, yang menguasai semua raja, dan yang menguasai semua dunia ini, dia juga mengatur, mengontrol kehidupan pribadi lepas pribadi, gereja demi gereja, jemaat demi jemaat, organisasi demi organisasi, dan segala macam relasi yang ada, dan kehidupan demi kehidupan yang ada di muka bumi ini, termasuk di surga, ada di dalam tangannya. Itulah yang diungkapkan, dia bilang apa? Dalam Matius 28. Ayat yang ke-18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. I have the authority, dominion in heaven as well as on the earth. Aku mendapat kuasa di surga dan di bumi. Itu juga yang diungkapkan dalam bahasa credo kita orang percaya. The credo of the Christian believers. Pengakuan iman kita mengatakan yang duduk di sebelah kanan Allah itu artinya dialah yang mengatur semua ini. Dialah diberikan kuasa untuk mengatur semua ini. Dan saudara saya bisa pelajari lebih dalam tatkala kita masuk di dalam pasal yang ketiga dan keempat, bahkan yang kelima.
Dalam pasal 2 ketiga sudah dikatakan lebih jelas. Karena dialah yang mengatur segala sesuatu. Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang ada, yang sudah ada dan akan datang. Dialah yang pertama dan yang terakhir. Dia ada bersama dengan kita. Makanya dia bilang, saya tahu, saya tahu, saya tahu. Setiap surat yang disampaikan kepada setiap gereja, dia selalu katakan, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu. Kenapa? Ya memang saja dia yang atur sejarah. Kenapa memang dia pertama dan terakhir? Kenapa dia dari A sampai Z sejarahnya dia tahu? Nah, kalau dia adalah Alfa dan Omega, dia yang pertama dan terakhir, dan dia juga yang menguasai semua sejarah, maka tentu dia adalah yang maha kuasa, the Almighty. Wow, we have an Almighty Savior. Bukankah itu hiburan yang luar biasa? Saudara, cepat atau lambat, semua yang disebutkan di sini akan terjadi. Cepat atau lambat, dia akan datang. Cepat atau lambat, saudara dan saya akan melihat dia datang. Bahkan orang yang menikam dia pun dikatakan, dia akan datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan merah. Tapi dia, ya amin. Saudara, bersyukur Tuhan buka rahasia ini. Bahwa dia akan datang dengan awan. Cepat atau lambat, He's coming. Dan marilah kita berdoa, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus. Saudara, marilah kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang adalah Maha Kuasa mau menyertai kita, yang ditandaskan dengan greetings surgawi. Salam surgawi. Karis dan Salam.